Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah filsafat pemerintahan, sebagaimana pembahasan kali ini yaitu filsafat Yunani kuno sebelum Socrates. Oke sahabat pembelajar, sebagaimana kita pahami bahwa berbicara atau membahas filsafat pemerintahan pada saat ini, itu kita tidak dapat meninggalkan yang namanya referensi yang dihasilkan oleh filsuf Yunani. Nah, karena dari sanalah masalah-masalah pemerintahan mulai diperhatikan. Nah, di mana masalah tersebut itu masih sesuai atau masih relevan dengan pembahasan pemerintahan dewasa ini. Nah, misalnya pemimpin ideal yang seperti apa, bagaimana kedudukan individu dalam pemerintahan, bagaimana sebaiknya pemerintah mengurusi masyarakatnya dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam pemikiran politik di Yunani kuno itu tidak muncul secara tiba-tiba gitu. Namun dimulai dari pemikiran tentang alam semesta. Nah, jadi baru abad ke-5 sebelum Masehi itu perhatian dititik beratkan pada masalah-masalah kosmos kecil. Nah, yakni dunia serta masalah hubungan sesama manusia dan hakikat masyarakat dan negara. Nah, pemikiran yang demikian muncul karena orang Yunani kuno itu sudah dapat melepaskan diri dari pemikiran yang menerima apa saja sesuai nasib dan ketentuan dari yang bersifat gaib, serta berdasarkan keyakinan dan kepercayaan semata. Nah, namun bukan berarti masyarakat Yunani tidak mempunyai kepercayaan atau agama. Bahkan sebaliknya, mereka sangat kuat memegang teguh agamanya. Nah, namun memisahkan pemikiran dengan agama, Yunani kuno merupakan negara Eropa, ya, yang mempunyai wilayah yang sangat sempit sehingga sering juga disebut polis atau negara sebatas kota. Nah, di sana ada dua negara bagian yang besar, yaitu Athena yang terkenal dengan demokrasinya dan Sparta yang terkenal dengan militernya. Sehingga ada beberapa penyebab orang Yunani itu memberikan perhatian yang besar pada masalah masyarakat, negara dan masyarakat pada umumnya. Nah, yaitu pertama, negara mereka disebut polis. Nah, mengapa negara mereka disebut polis? Karena sering mengalami pergantian sifat pemerintahan, mulai dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, dan dari tirani ke demokrasi. Nah, sehingga kejadian ini menimbulkan pemikiran baru untuk mendapatkan jawaban tentang pemerintahan yang ideal. Nah, pemerintah ideal seperti apa? Bagaimana hubungan dengan masyarakatnya, dan menimbulkan falsafah bernegara dan bermasyarakat. Nah, yang kedua adalah karena bicara. Jadi di Yunani mengatakan bahwa bukan kekerasan senjata yang lebih diutamakan. Jadi penyelesaian masalah dengan adu argumentasi, bukan dengan pedang. Nah, selanjutnya juga mengatakan di sebuah negara itu disamakan dengan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat identik dengan negara. Mengapa? Karena masalah negara adalah juga masalah masyarakat, dan masalah masyarakat juga adalah masalah negara. Nah, hingga selanjutnya adalah juga pemberian nilai yang tinggi kepada leisure. Sudah dimaksud di sini yaitu keluangan waktu serta kebebasan dari tekanan dan paksaan hidup lahir. Seperti soal nafkah hidup orang Yunani kuno lebih banyak mencurahkan perhatian pada cara dan usaha untuk memperoleh keluangan waktu. Nah, sehingga dapat memperhatikan masalah-masalah bersama itu. Nah, masalah-masalah berat yang berkaitan dengan fisik itu diserahkan kepada hamba sahaya, sehingga negara atau masyarakat tanpa hamba sahaya tidak masuk akal. Itu menurut di
Yunani. Jadi perhatian kepada masalah-masalah negara dan masyarakat itu mendapat kemudahan dengan adanya kontak langsung antar warga masyarakat yang mana dapat dilakukan di setiap saat dan kesempatan serta di setiap tempat. Nah, misalnya di pasar, di masjid. Nah, disitulah masyarakat dapat melakukan adu argumentasi dalam memecahkan persoalan masyarakat. Nah, kehidupan yang demikian itu didorong oleh rasa kekeluargaan bukan karena kepentingan diri sendiri. Nah, itu. Oke, selanjutnya yaitu filosofi atau filosof sebelum Sokrates. Jadi ada berapa filosof sebelum Sokrates. Nah, sebagaimana dijelaskan di muka tadi bahwa sebelum Sokrates itu masyarakat Yunani kuno itu pemikirannya masih meliputi atau masih diliputi oleh kosmologis. Nah, terutama mencari hakikat atau asal usul alam ini. Jadi sebelum Sokrates ada beberapa filsuf yang terkenal, antara lain Thales. Thales itu lahir pada 625 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Jadi Thales ini adalah seorang filsuf yang mempunyai latar belakang saudagar sekaligus seorang politikus. Nah, dan masih sempat mempelajari matematika dan astronomi. Jadi Thales ini terkenal sebagai bapak filosofi Yunani sebab dialah filosof yang pertama dan tidak meninggalkan tulisan. Nah, ajaran-ajaran yang terkenal dari Thales adalah bahwa segala sesuatu itu berasal dari air. Nah, dia mengatakan bahwa air itu merupakan pokok dan dasar segala-galanya. Semua barang terjadi dari air dan semua kembali kepada air pula. Nah, dari dalam pandangannya tidak ada jurang yang memisahkan hidup dengan mati, semuanya satu. Nah, itu pandangan daripada Thales. Nah, yang kedua Anaximenes lahir pada 585 sampai dengan 528 sebelum Masehi. Nah, menurut Anaximenes di sini bahwa segala sesuatu itu berasal dari udara, ya. Nah, udara yang membalut dunia ini menjadi sebab yang hidup. Itu menurut pandangan Anaximenes. Nah, jika tidak ada udara, katanya tidak ada yang hidup. Menurutnya sebagaimana jiwa kita, ya, sebagaimana jiwa kita yang tidak lain juga adalah udara. Jadi menyatukan tubuh kita, demikian pula udara, ya. Jadi menyatukan tubuh kita. Nah, demikian pula udara mengikat dunia menjadi satu. Nah, itu menurut pandangan Anaximenes. Nah, sementara menurut Herakleitos, ya, dia lahir pada 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Menurut Herakleitos di sini bahwa segala sesuatu itu berasal dari api, ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa api lebih daripada air dan udara, dan setiap orang dapat melihat sifatnya sebagai mudah bergerak dan mudah bertukar rupa. Nah, gitu. Jadi api membakar semuanya, menjadikan semuanya menjadi api, dan akhirnya menukarnya lagi menjadi abu. Jadi semuanya bertukar menjadi api dan api bertukar menjadi semuanya. Itu pandangan daripada Herakleitos. Nah, sementara dalam pandangan Pitagoras, pemikir keempat, bahwa pemikiran Pitagoras itu didasarkan pada agama dan paham keragaman. Nah, dia percaya adanya perpindahan jiwa dari makhluk yang terdahulu kepada yang kemudian itu. Jadi apabila seseorang meninggal dunia, jiwanya kembali lagi ke dunia, masuk ke dalam badan salah satu hewan. Nah, menurutnya manusia itu asalnya Tuhan, jiwanya merupakan penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa. Itu menurut Pitagoras. Nah, dan ia akan kembali ke langit dan dalam lingkungan Tuhan, gitu. Itu menurut pendapatnya. Nah, apabila sudah dicuci dosanya itu, nah itu. Jadi hidup murni adalah jalan untuk menghapus dosanya. Itu menurut Pitagoras. Tetapi kemurnian tidak dicapai sekaligus, namun beransur-ansur. Jadi untuk mencapai kemurnian hidup, orang harus berpantang daging dan kacang, sehingga
dia terkenal sebagai penganjur vegetarian. Nah, itu pandangan-pandangan daripada Pitagoras. Nah, dia mengatakan bahwa hidup di dunia merupakan persediaan untuk akhirat. Selain dia ahli mistis, Pitagoras juga terkenal sebagai ahli fikr, terutama matematika, ya. Sehingga kita mengenal bilangan Pitagoras, 2 arit dan segitiga Pitagoras. Nah, alam ini tersusun dari angka-angka itu menurut Pitagoras. Nah, selanjutnya adalah Empedokles. Dia lahir pada 490 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Menurutnya bahwa manusia itu berasal dari Tuhan, ia jatuh karena berdosa. Jadi beda tipis dengan Pitagoras tadi ya. Ya, jadi hidup di dunia adalah hukuman baginya untuk menghapuskan dosanya itu. Nah, apabila dosanya sudah habis, barulah manusia kembali kepada asalnya. Jadi jalan penghapusan dosanya adalah hidup berkurban, membersihkan diri. Dia sendiri merasa dirinya sebagai Tuhan yang terbuat. Itu Empedokles. Ya. Jadi Empedokles ini mengajarkan bahwa alam ini pada mulanya satu, disatukan oleh cinta. Yang mana dia katakan bahwa cinta adalah kodrat yang membawa bersatu, bercampur. Ya. Itu. Nah, sementara Demokratos, dia lahir pada 460 sampai dengan 360 sebelum Masehi. Nah, menurut Demokratos di sini bahwa alam ini tidak lain adalah atom dan gerakannya. Nah, jadi atom tidak bermula dan tidak berakhir. Ada selama-lamanya, itu menurut Demokratos. Nah, atom adalah benda bertubuh walaupun sangat halus tubuhnya, sehingga di antara atom yang banyak itu terdapat tempat yang kosong, tempat atom itu bergerak. Itu menurut pandangan Demokratos. Nah, namun setelah Demokratos itu di Yunani muncullah aliran baru dalam filsafat yang disebut sofisme. Ya, sofisme ini berasal dari kata sophos, yang artinya cerdik pandai, yang mencakup ahli filsafat, ahli bahasa dan ahli politik. Sehingga di dalam perkembangan selanjutnya sebutan sofis itu menjadi ejekan karena istilah bermakna orang pandai memutar lidah, pandai bermain kata-kata. Jadi kaum sofis ini merupakan golongan yang kerjanya memberikan pelajaran kepada orang yang menghendaki dengan memungut bayaran, sehingga lebih mementingkan bayarannya daripada isi pengetahuan sesungguhnya. Ya. Nah, saya kira itulah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan